Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran sistem tata surya. Pada video ini, kita akan membahas tentang apa itu tata surya, serta apa saja yang ada di dalamnya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, 5 planet kerdil, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, jutaan meteor, asteroid, dan komet. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah bintang di tata surya yang berbentuk seperti bola gas yang panas. Terdapat gas hidrogen di dalamnya yang mendominasi hingga 3/4 massa matahari. Walaupun didominasi oleh gas, matahari memiliki massa sebesar 300 kali lipat dibandingkan massa bumi, sedangkan diameter matahari 109 kali lipat diameter bumi. Selanjutnya ada 8 planet yang bergerak mengelilingi pusat tata surya yaitu matahari. Kedelapan planet itu adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet yang pertama sekaligus planet terdekat dengan matahari adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya. Periode revolusi planet ini merupakan yang terpendek dari semua planet di tata surya, yakni 87,79 hari. Diameter Merkurius sebesar 4.879 km. Jarak Merkurius ke matahari 57 juta kilometer dan jarak Merkurius dengan bumi 92 juta kilometer. Merkurius terdiri dari 70% logam dan 30% silikat. Selanjutnya adalah planet Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Venus memiliki kemiripan dalam struktur dan ukurannya dengan bumi. Hal yang menjadi ciri khas Venus adalah planet ini berputar ke arah yang berlawanan dari kebanyakan planet. Sehari di Venus berlangsung selama 243 hari bumi. Ini jauh lebih lama dari waktu rotasi bumi yang hanya 1 hari atau 24 jam. Setahun di Venus berlangsung selama 225 hari bumi. Ini jauh lebih cepat dari bumi yang membutuhkan waktu rata-rata 365 hari untuk berevolusi. Planet ketiga adalah planet Bumi. Bumi adalah satu-satunya planet di tata surya yang memiliki kehidupan. Bumi merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi memiliki diameter sebesar 13.000 km dan sebagian besar berbentuk bulat karena gaya gravitasinya yang menarik materi menjadi bola. Bumi merupakan planet yang unik. Air dan oksigen yang tersedia adalah 2 fitur yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Air menutupi sekitar 71% permukaan bumi, dan sekitar 1/5 dari atmosfer bumi terdiri dari oksigen yang diproduksi oleh tanaman. Planet keempat adalah planet Mars. Dilihat dari bumi, planet ini tampak seperti bintang merah. Planet ini disebut planet merah karena permukaan Mars mengandung oksida besi. Nama planet ini berasal dari dewa perang Romawi. Diameter planet ini adalah 6.780 km, yaitu sekitar setengah diameter bumi. Jarak rata-rata dari matahari ke Mars adalah 228 juta kilometer.
Mars membutuhkan 687 hari dalam satu kali orbit mengelilingi matahari dan membutuhkan waktu 24,6 jam untuk berotasi. Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan merupakan planet terbesar di tata surya. Planet Jupiter memiliki garis-garis dan pusaran yang sebenarnya merupakan awan amonia dan air yang dingin serta berangin. Selain itu, Jupiter juga memiliki bintik merah besar yang ikonik yang merupakan badai raksasa yang lebih besar dari bumi dan telah ada selama ratusan tahun. Dengan radius 69.911 km, planet Jupiter memiliki ukuran 11 kali lebih lebar dari bumi. Jika bumi diibaratkan seukuran nikel, planet Jupiter akan sebesar bola basket. Jarak planet Jupiter dari matahari adalah 779 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan Jupiter untuk berotasi adalah 10 jam dan membutuhkan waktu sekitar 12 tahun bumi atau 4.333 hari untuk mengelilingi matahari. Planet keenam adalah Saturnus. Planet ini mempunyai cincin serta memiliki ukuran yang besar kedua setelah planet Jupiter. Planet terbesar kedua yang ada di tata surya ini sangat unik. Tidak hanya mempunyai cincin, namun planet ini termasuk planet yang ringan. Planet ini memiliki luas sekitar 42,7 miliar kilometer. Saturnus dapat berputar dengan cepat pada porosnya. Satu hari pada Saturnus berkisar selama 10 jam 34 menit. Selain itu, planet ini juga mempunyai jarak yang cukup jauh dari bumi. Saturnus juga memiliki perputaran yang lambat ketika mengelilingi matahari dan membutuhkan hingga 29,4 tahun agar dapat menyelesaikan satu putaran penuh. Planet ketujuh adalah Uranus. Planet Uranus memiliki kandungan helium dan hidrogen pada lapisan atasnya, serta mantel yang terbuat dari es yang membungkus besi dan batu yang terdapat di dalam intinya. Planet ini tidak dapat menyerap cahaya matahari, sehingga Uranus sering disebut sebagai planet es karena suhu terendahnya bisa mencapai minus 226 derajat Celcius. Uranus merupakan planet terbesar ketiga di tata surya setelah Jupiter dan Saturnus. Jika dibandingkan dengan bumi, Uranus memiliki ukuran 63 kali lebih besar daripada bumi. Planet Uranus berotasi selama 17 jam 14 menit. Sementara itu, kala revolusi Uranus adalah 84 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Planet ke-8 adalah Neptunus. Di tata surya ini, ada beberapa planet yang disebut sebagai raksasa gas. Akan tetapi, Neptunus adalah yang terkecil, yaitu dengan radius khatulistiwa hanya 24.764 km. Planet Neptunus memiliki periode orbit 164,79 tahun. Neptunus mengelilingi matahari hanya sekali sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1846. Jarak rata-rata planet Neptunus dari matahari diperkirakan 4,5 miliar kilometer. Periode rotasi Neptunus adalah 16,1 jam. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid adalah benda kecil berbatu yang mengorbit matahari. Ukurannya lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari benda seukuran kerikil. Sebagian besar asteroid di tata surya ini ditemukan di sabuk asteroid utama terletak di wilayah antara Mars dan Jupiter. Meskipun demikian, asteroid juga dapat berpindah di lokasi lain di tata surya. Selain asteroid, terdapat juga benda langit yang disebut komet. Komet adalah bola salju kosmik dari gas beku, batu, dan debu yang mengorbit matahari. Debu dan gas dari komet membentuk ekor yang membentang dari matahari sejauh jutaan mil. Ini juga menyebabkan komet sering disebut sebagai bintang berekor. Meteoroid sebenarnya merupakan benda kecil dari planet
tetapi lebih besar dari benda seukuran kerikil. Itulah yang disebut sebagai meteoroid. Sedangkan meteor adalah apa yang terjadi ketika meteoroid bagian dari asteroid terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Dalam proses tersebut, meteor menampakkan cahaya di atas langit. Selain 8 planet tadi, dalam sistem tata surya kita juga terdapat 5 dwarf planet atau planet kerdil. Kelima planet kerdil itu antara lain Ceres, Makemake, Haumea, Eris, dan Pluto. Planet kerdil atau dwarf planet adalah benda langit yang hampir mirip dengan planet biasa. Terdapat 3 syarat agar sebuah benda langit bisa disebut planet kerdil. Syaratnya adalah mengorbit mengelilingi matahari, memiliki massa yang cukup dan memiliki gravitasi sendiri, berbentuk hampir bulat, bukan satelit, dan belum membersihkan area di sekitar orbitnya.